Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar pada kurun abad ke-6 Hijriah, ya, kira-kira seperti itu, telah menulis satu kitab yang tidak terlalu tebal tetapi sangat luar biasa. Judulnya adalah Al-Hathu 'alal Hifdzi, dorongan untuk menghafal. Dia mengatakan, dahulu orang-orang Yahudi itu, mengapa mereka mempertuhankan Uzair? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Begitu kata Al-Quran. Berkata orang-orang Yahudi bahwa Uzair, atau dalam dialek orang-orang Eropa disebut Ezra, ya, biasa kita dengar seperti itu, Uzair. Kalau dalam pelafalan Al-Quran bahasa Arab, Uzair. Uzair kata mereka adalah anak Tuhan, anak Allah. Kenapa? Karena Uzair itu hafal Taurat. Tidak umum bagi mereka, bahkan sampai ahbar atau pendeta-pendeta mereka itu menghafal Taurat. Tapi Uzair ini hafal Taurat, sampai mereka bilang, oh ini luar biasa, anak Tuhan. Iya. Subhanallah. Jadi kebiasaan menghafal bukan kebiasaan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya di dalam Al-Quran cuma disebutkan bimastuhfidhu min kitabillah, ya, dari apa yang dijagakan dari kitabullah. Siapa yang menjaganya? Tidak dipercayakan langsung kepada Allah, ya. Allah tidak mengatakan dirinya yang jaga, yaitu para ahbar, para ruhab, ya. Manusia pasti ada yang namanya kealpaan. Maka kalau dalam teori kristologi, Injil, ya, itu tidak bisa dipahami kecuali dengan metode yang disebut hermeneutika, ya. Karena penulisan Injil, kalau kita sebut ada Injil Matius, ya, Lukas dan lain sebagainya, itu adalah siapa? Orang-orang yang jauh setelah Nabi Isa menuliskan kembali Injil, ya. Profesor Harun Nasution, ini mantan rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah, itu mengatakan, ya, hadis dhaif di kita orang Islam ini lebih valid daripada Injil. Ya, ya, hadis dhaif, Pak. Subhanallah. Nah, ini sekedar gambaran, bukan kita mau bahas kristologi malam subuh hari ini, ya, tapi sebagai wawasan saja. Nah, bagaimana kita dalam Islam? Tadi ayatnya dibacakan oleh Ustadz Muhammadong pada surat Al-Ankabut, Ustadz, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Akan tetapi dia, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat nyata yang Allah karuniakan di dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Ini adalah
ayat yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu, ya, karena Allah sendiri takaffala bihifdhihi. Allah sendiri yang menanggung bahwa dia yang menjaga orisinalitas Al-Quran sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran itu, kami pula yang langsung menjaganya. Allahu Akbar. Ya. Semua orang Islam hampir bisa dikatakan demikian, kecuali sangat sedikit sekali, pasti ada hafalan Qur'annya, Pak. Minimal surat Al-Fatihah dan Trikul. Ya, pernah dalam satu perdebatan antar agama, ya, seorang ustadz langsung tes case. Semua orang Islam di sini, berapa ayat Al-Quran yang kalian hafal? Woi, pasti lebih 10. Ya, karena rata-rata hafal Al-Fatihah 7 ayat memang. Trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, berapa ayatnya? Ya, 20-an ayat lebih. Subhanallah. Nah, dites non muslim, berapa dari kitab sucimu yang kau hafal? Orang awam ini, ya. Tidak ada yang tahu. Iya. Nah, ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Allah jaga dengan hafalan. Makanya umat ini umat penghafal, Pak. Ya, umat Islam ini umat penghafal. Makanya ada ungkapan, ya, hufidha hadzal din bil hifdzi. Kata-kata hifdzun dalam bahasa Arab itu bisa berarti menjaga, bisa berarti menghafal, ya. Jadi dijaga agama ini dengan hafalan. Subhanallah, ya. Kita akan temukan penghafal Al-Quran di Cilalang sampai Chicago. Iya. Dari Sabang sampai Merauke ada penghafal Quran. Ya. Subhanallah, ya. Saya pernah bertemu dengan seorang penghafal Quran dari Amerika. Where you come from? Yeah. From America. Yeah. Do you memorize Al-Quran? Yes. Yeah. All of Quran. Ya. 30 juz dihafal, Pak. Tidak boleh lebih, ya. Nah, Masya Allah, ini adalah keutamaan daripada umat ini, kita dilebihkan dengan yang namanya hafalan Al-Quran. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah, di kompleks kita saja berapa ini pondok-pondok tahfidz Quran, ya. Di semua komunitas kaum muslimin ada, ya, penghafal Al-Quran. Ada salah satu cerita seorang syekh, ya, bagaimana ini Allah menjaga yang namanya Al-Quran. Di satu bandara, satu airport di Eropa, dia lihat biasa itu pada bookstore, ya, di airport ada toko buku, ya. Dia iseng-iseng, siapa tahu ada Quran di sini, ya. Dia cari, iya ada betul, ada Quran dicetak. Dia baca-baca, dia lihat, ada salah ini. Ada ternyata upaya pemalsuan Al-Quran di tempat yang sangat jauh dari tempat kaum muslimin, ya. Tapi Allah utus orang ada yang pergi baca-baca, langsung ketahuan, langsung diprotes, ya. Dan kemudian ditarik semua dari peredaran. Masya Allah. Jadi Al-Quran dijaga dengan hafalan, ya. Orang baca Quran, kalau jangankan hafid, ya, yang memang menyengajakan diri hafal. Bapak-bapak saja, orang-orang tua, saya punya kakek dulu, ya. Sedikit saja saya salah, dia bilang, salah bacaan, ya. Karena dia sudah terlalu terbiasa membaca Quran. Bukan penghafal Quran seperti anak-anak kita ini, bukan cuma terbiasa selalu baca Quran, ya. Itu terus dia dengarkan, ya. Subhanallah. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses penjagaan Quran ini, Masya Allah Tabarakar Rahman, ada ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita dengan berbagai hikmahnya dan kelebihannya. Itulah yang namanya sholat, ya. Sebelum ayat itu tadi, Ustaz Muhammad Daung juga baca, ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Cuma orang biasa cuma sampai di situ dan baca, ya. Ada lanjutannya, waladikrullahi akbar.
Tegakkanlah salat karena salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu prosesi daripada salat itu adalah membaca Quran. Tidak sah salat kita kecuali membaca Al-Quran. Coba kita renungkan, Pak, ya. Terutama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini, ya, kalau madhab Syafi'i tidak sah salat kecuali setiap rakaat membaca Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, membaca Al-Fatihah maksud saya, la salata liman lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang kecuali membaca Al-Fatihah di dalamnya. Madhab Syafi'i mengatakan fi kulli rak'ah, dalam setiap rakaat wajib, bukan wajib, rukun membaca Al-Quran. Nah, terutama surat Al-Fatihah. Berapa kali kita ulang ini surat Al-Fatihah, Pak? Sehari semalam sebagai kewajiban. Berapa rakaat salat kita? Ya, 17 rakaat, berarti 17 kali diulang. Ya, Masya Allah, inilah namanya Ummul Kitab. Inilah yang namanya, ya, intinya Al-Quran. Subhanallah. Maka untaian ayat-ayatnya demikian indah, mulai dari penegasan terhadap tauhid, ya, tauhid rububiyah, kemudian kewajiban untuk bertauhid rububiyah, ya, keyakinan bahwa Allah pencipta pengatur segala sesuatu, kita memuji kepadanya. Lantas kemudian kita tegaskan lagi tentang ubudiyah kita, namanya tauhid uluhiyah, ya. Kalau kita yakin bahwa Allah yang menciptakan segalanya, mengatur segalanya, dengan demikian hanya Dia yang berhak disembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baru kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Tapi tidak berhenti sampai di situ ayatnya, Pak, surahnya. Kita harus ketika menyebutkan jalan yang lurus, jalan yang mana? Harus ada jelas siapa yang punya jalan itu. Kita minta lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atasnya. Yaitu jalannya orang beriman, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Subhanallah, ya. Insyaallah jalannya Muhammad Rasulullah SAW, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Uthman, jalannya Ali. Petunjuk hidupnya para tabi'in, ya. Para mujahidin, para syuhada. Allahu Akbar. Apa yang kita saksikan di Palestina, di Gaza, itu jalan hidupnya mereka, Pak. Ya, jalan perjuangan. Masya Allah. Nah, biasanya kita tidak bisa mengetahui kebenaran kalau kita tidak ada compare dengan yang batil. Ya, kita mau mengetahui yang batil untuk apa? Untuk tahu bahwa kita sudah berada di atas jalan yang benar. Maka dilanjutkan lagi ayatnya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapakah itu? Para ulama tafsir sepakat yang dimaksudkan dalam ayat itu maghdub alaihim, ya, contoh paling besarnya adalah al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah, Pak? Karena dia punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu ini Muhammad benar ini. Bahkan mereka bela-belain sejak ribuan tahun datang ke tempat yang namanya Madinah, Yathrib, karena ada informasi-informasi nubuat dalam kitab mereka bahwa di tempat itu akan diutus, akan muncul Nabi akhir zaman, dan mereka berharap dari kalangan mereka lah itu. Maka ada namanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Di tetangganya lagi ada namanya Yahudi Khaybar. Mereka sejak ratusan tahun berkumpul di situ untuk menunggu dan berharap itu dari mereka. Ternyata Allah utus bukan dari jalur keturunan Ishak, Yakub, ya, bin Ishak, ya, bin Ibrahim, tapi dari keturunannya anaknya Ibrahim yang lain, Ismail. Ya, Nabi Ismail inilah yang berketurunan kemudian di Makkah, ya, sampai kemudian Banu Kinanah dan kemudian Quraisy, Bani Hashim, ya. Dari situ diutus Nabi Muhammad SAW. Cemburu, Pak. Ini bahayanya kedengkian, kecemburuan. Kenapa dari mereka, bukan dari kami? Ini orang Arab, ini orang Quraisy ini, ya, tidak tahu peradaban, tidak tahu baca tulis. Kita ini ada kitab-kitab kita. Kita lebih tinggi dari mereka. Kenapa bukan dari kita? Akhirnya mereka hasad, dengki, mereka ingkar kepada Allah, ingkari kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Maka mereka dikatakan maghdub alaihim.
Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim mengatakan siapa saja di antara umat Islam sendiri yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, mirip-mirip sifat Yahudi. Nah, tidak dibilang Yahudi tapi mirip-mirip Yahudi. Kemudian yang kedua apa? Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ad-dhallun, siapakah ad-dhallun ini? Ya, sepakat para ulama tafsir untuk menunjukkan contoh paling nyata daripada orang yang sesat adalah kaum Nasrani. Kenapa kaum Nasrani? Kalau tadi orang Yahudi ingkar menjadi kafir karena hasad, mempunyai ilmu tentang kebenaran tapi tidak mengamalkan, orang Nasrani ini ya adalah orang-orang yang dhallun, sesat, tidak tahu jalan. Artinya tidak punya ilmu. Mereka mau ta'abbud, mau menyembah Allah, tapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup, akhirnya sesat. Tahukah kita, Pak, kalau kita belajar sejarah kristologi ya, dulu ada namanya Ortodoks yang berpusat di Konstantinopel sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453 Masehi, ya. Itu kaum Ortodoks berkuasa di situ, ya. Sementara ada juga Katolik Roman Katolik yang ada di Italia sekarang, di Roma, ya. Nah, ini saya baca sampai saya antara tertawa dan terheran-heran dengan yang namanya kejahilan. Apa salah satu perbedaannya? Selain perbedaan-perbedaan teologis, apa itu Trinitas, ya, beda pandangan mereka, ya, dan lain-lain sebagainya. Salah satunya adalah dalam prosesi ritual, ya, dalam prosesi ritual. Orang-orang Konstantinopel, ya, Istanbul sekarang, dulu Konstantinopel, itu mengatakan dalam perjamuan misa kita itu harus pakai roti yang tidak pakai ragi, ya. Nah, orang-orang Katolik Roman mengatakan, oh tidak apa-apa kita pakai ragi, ini sudah berkembang zaman, ya. Nah, mereka berperang hanya gara-gara beda mazhabnya, Pak. Ya, apa ini? Apa judulnya ini kalau bukan kejahilan? Ya. Nah, kejahilan yang paling besar terjadi tahun 325 Masehi. Ya. Kapan mulai orang Nasrani itu meyakini atau mentasbihkan sebagai bagian daripada doktrin gereja bahwa Isa itu adalah putra Allah? Tahun 325 Masehi pada konsili Nicea. Nicea ini sekarang wilayah Bursa, masuk wilayah Turki. Nah, Kaisar Konstantin memaksakan pendapatnya untuk kemudian diterima oleh kaum Nasrani. Sehingga sebagian kaum Nasrani pada saat itu akhirnya melarikan diri, yang tetap mempertahankan ajaran Nabi Isa dikenallah namanya Arianus, ya, Arius. Nah, ini dalam apalagi namanya dalam kristologi, saya coba dalam referensi Islam, saya dapatkan dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syihristani. Asy-Syihristani menuliskan Arius atau Arianus, ya, yaitu orang pemimpin agama yang tetap mempertahankan akidah tauhid. Nah, inilah yang kemudian berkembang, ya, sebagian walaupun sedikit di beberapa negeri Andalusia sampai berkembang di Eropa, yang sekarang dikenal dengan aliran Unitarian, ya, Unitarian, yang tetap meyakini bahwa Isa itu adalah bukan putra Allah tapi nabi. Konon, ya, katanya salah satu yang beraliran itu adalah Sir Isaac Newton, ya, yang menemukan teori apalagi namanya gravitasi bumi itu, ya. Ala kulli hal, kejahilan, Pak, yang mendominasi, ya, dalam agama Nasrani. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa menjauhkan diri dari keangkara murkaan ini, baik yang namanya, ya, hasad, tidak mau mengamalkan ilmu yang kita ketahui, atau juga beribadah tanpa ilmu. Kita kemudian berada di atas siratal mustaqim. Nah, jadi subhanallah, ini kalau kita bahas cukup panjang. Persoalan Palestina, persoalan Baitul Maqdis bukan hanya persoalan penjajahan, pengambilan hak atas tanah. Itu persoalan yang sangat luar biasa. Tapi persoalan jauharinya, persoalan paling intinya adalah bahwa
siapa yang kemudian berhak atas label sebagai pewaris ajaran para nabi. Ya. Mereka mengklaim Yahudi, tapi ternyata mereka menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Nabi Isa kaum Nasrani mengklaim mereka menyimpangkan ajaran Nabi Isa. Maka kitalah kaum muslimin yang berhak atas tanah itu secara ideologis, secara teologis, dan secara historis. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sungguh kami telah tetapkan dalam kitab Zabur, ini yang diturunkan kepada Nabi Daud, ya, min ba'di dzikri, setelah kitab Az-Dzikr. Az-Dzikr di sini para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kitab Taurat. Ya, annal arda, jadi sejak dari dulu, sejak dari Nabi Musa, Nabi Daud, seterusnya para nabi, bahwa al-arda di sini banyak, ada beberapa penafsirannya. Salah satu penafsirannya adalah al-aradil muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis dan tanah suci Palestina ini, ya. Nah, yarithuha, hanya berhak diwarisi oleh siapa? Ibadiyas salihun, hamba-hamba kami yang saleh. Siapa hamba-hamba yang saleh itu? Merekalah kaum muslimin, dan insyaallah kita termasuk di dalamnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Al-afu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.